Antrean warga membeli minyak goreng murah di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan membludak. Petugas berupaya mengatur antrean agar aman dan teratur. Namun warga yang antusias membeli minyak goreng murah terus datang ke lokasi. Akhirnya antrean dibubarkan dan operasi pasar dihentikan. Yohanes Tandilangi alias Toti, buronan tindak pidana penipuan investasi bodong, dijemput paksa saat bersembunyi di rumah keluarganya di Jalan Kayu Manis, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur. Yohanes Tandilangi masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO lantaran kerap mangkir saat dipanggil oleh Jaksa Eksekutor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Berdasarkan putusan kasasi pada Agustus tahun lalu, terpidana Yohanes Tandilangi dinyatakan bersalah lantaran melakukan tindak pidana perbankan berupa investasi jasa keuangan ilegal. Akibat perbuatannya sejumlah nasabah mengalami kerugian hingga 131 miliar rupiah lebih. Terpidana akan diserahkan ke Lapas Tanah Toraja untuk menjalani hukuman 5 tahun penjara serta denda 10 miliar rupiah. Puluhan warga Langkat, Sumatera Utara memblokade jalan rusak di lingkungannya. Mereka bahkan menanam pohon pisang di tengah jalan yang rusak sebagai bentuk protes. Warga jengkel karena jalan yang menjadi akses utama tak kunjung diperbaiki pemerintah setempat serta sangat mengganggu aktivitas warga. Diduga kerusakan jalan disebabkan truk kelapa sawit yang melebihi muatan. Warga berharap agar pemerintah segera memperbaiki jalan agar tidak memakan korban jiwa. Pemirsa, Gunung Merapi yang terletak di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah kembali erupsi. Akibatnya hujan abu terjadi di sejumlah desa di Magelang, Jawa Tengah. Sejak Rabu hingga Kamis dini hari, Gunung Merapi kembali erupsi dengan memuntahkan awan panas sejauh 5 km ke arah tenggara. Awan panas guguran ini terjadi berkali-kali mulai pukul 11 malam hingga pukul 2 pagi. Akibat erupsi, hujan abu turun di beberapa desa yang ada di Kecamatan Dukun, Magelang. Data sementara BPBD Kabupaten Magelang, terdapat 10 desa dari 2 kecamatan, yakni Kecamatan Dukun dan Kecamatan Sawangan, yang terdampak guyuran hujan abu. Laporan dari masyarakat setempat yang kami himpun, terdapat 10 desa di 2 kecamatan di Kabupaten Magelang. Untuk hujan abu sendiri terpantau cukup tipis ketebalan, demikian. Sementara itu ratusan warga Dusun Kali Tengah mengungsi. Mereka mengungsi di Desa Gelagaharjo di Sleman. Namun warga tak bertahan lama di pengungsian karena begitu aktivitas vulkanik melandai, warga memilih kembali ke rumah masing-masing. Meski aktivitas Gunung Merapi sempat meningkat, namun status Merapi belum berubah atau masih tetap siaga level 3. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Logistik tahap kedua kegiatan seri balap MotoGP sirkuit Mandalika tiba di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Logistik diangkut dalam 5 tahapan dengan berat total 350 ton. Logistik peserta seri balap MotoGP Mandalika yang akan berlangsung pada 18 hingga 20 Maret tiba di Lombok. Logistik tahap kedua seberat 85 ton ini diangkut pesawat Qatar Airlines dari Doha, Qatar usai gelaran musim MotoGP di sana. Logistik selanjutnya dibawa ke pedok sirkuit Mandalika dengan pengawalan ketat aparat kepolisian. Hari ini Rabu tanggal 9 Maret ini dijadwalkan ada 3 penerbangan untuk yang membawa logistik MotoGP. Ini sudah 2 penerbangan yang landing tadi dini hari jam 00.58 itu sudah mendarat membawa 7.000 kg kargo. Kemudian ini yang kedua membawa sekitar 89.000 kg kargo. Nanti sore Logistik MotoGP Mandalika akan diangkut dalam 5 tahapan. Sebelumnya logistik tahap pertama seberat 72 ton telah berada di sirkuit Mandalika. Berat total logistik untuk kegiatan seri balapan MotoGP kali ini sebesar 350 ton. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Sementara pemerintah NTB menyiapkan 10.000 tiket murah bagi warga NTB untuk menonton balap MotoGP di hari pertama dan kedua. Warga mendapat diskon harga tiket hingga 80%.
Pemerintah NTB menyediakan 10.000 tiket murah bagi warga NTB yang ingin menyaksikan dan menonton langsung balap MotoGP di Mandalika pekan depan. Indonesia Tourism Development Corporation atau IDTC memberikan diskon tiket hingga 80% di hari kedua dan ketiga bagi warga NTB yang akan menonton MotoGP dengan kuota sebanyak 10.000. Gubernur NTB Zulkifli Mansyah menjelaskan harga tiket murah berkisar antara Rp100.000 dan Rp150.000. Harganya hari kedua itu kalau nggak salah 100.000. Nah, jadi kita dapat tuh diskon 80%. 10.000 artinya total. Ya. Kemudian hari kedua itu sekitar 150.000. Zulkifli Mansyah berharap harga tiket ini tidak memberatkan ASN dan warganya yang ingin menonton langsung MotoGP. Sementara mekanisme penjualan tiket nantinya akan diserahkan kepada pihak BUMD setempat. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Vinka Andin, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, informasi selengkapnya mengenai diskon tiket MotoGP, kita akan langsung bergabung dengan Gubernur NTB Zulkifli Mansyah melalui sambungan telepon. Selamat sore, Pak Zul. Selamat sore, Pak Zul. Selamat sore, Pak Zul. Ini kami masih mencoba untuk terhubung dengan Pak Zulkifli Mansyah. Selamat sore, Pak Zul. Ya, mohon maaf pemirsa, sambungan dengan Gubernur NTB terputus dan kita akan lanjutkan ke informasi lain. Pemirsa, Mahkamah Agung menyunat vonis koruptor Edi Prabowo dari 9 tahun menjadi 5 tahun penjara. Alasannya MA menilai Edi Prabowo telah bekerja dengan baik saat menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan. Mahkamah Agung mengurangi vonis terpidana korupsi Edi Prabowo dari 9 tahun menjadi 5 tahun penjara. Putusan kasasi ini diputuskan Sofian Sitompul selaku Ketua Majelis serta Gazal Basaleh dan Sininta Yuliansi Sibarani sebagai hakim anggota. Alasannya, hakim menilai Edi Prabowo telah bekerja dengan baik saat menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan. Apa itu keadaan yang meringankan menurut majelis hakim kasasi, yaitu bahwa faktanya terdakwa sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia sudah bekerja dengan baik dan telah memberi harapan yang besar kepada masyarakat, khususnya bagi nelayan. Putusan MA ini kemudian mendulang ragam tanggapan, termasuk KPK yang menilai putusan MA tidak mempertimbangkan harkat pemberantasan korupsi. Sebelumnya dalam putusan banding, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat vonis Edi Prabowo dari 5 tahun menjadi 9 tahun penjara. Kemudian Edi mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung yang kemudian menyunat hukuman Edi Prabowo. Tim Liputan iNews melaporkan. Benarkah MA menyunat vonis Edi Prabowo karena Edi bekerja baik sebagai menteri? Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami juru bicara Mahkamah Agung Andi Samsan Ngandro. Selamat sore, Pak Andi. Baik, Pak Andi, ini banyak yang menyayangkan keputusan MA terkait dengan putusan atau hukuman Edi Prabowo. Bagaimana tanggapannya, Pak?
Majelis Hakim Kasasi bahwa perkara Edi Prabowo itu dikenal dengan perkara terdaftar di Mahkamah Agung sebagai perkara kasasi dengan nomor 942K/Pirsus/2022. Yang mengajukan permohonan kasasi dalam hal ini adalah terdakwa Edi Prabowo sendiri. Nah, menurut Majelis Hakim Kasasi bahwa alasan-alasan kasasi Edi Prabowo itu tidak beralasan menurut hukum, sehingga permohonan kasasinya itu ditolak. Namun Majelis Hakim Kasasi melihat bahwa putusan Pengadilan Tipikor tingkat banding ya yang diputuskan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dalam putusannya ada kekurangan, yaitu kurang mempertimbangkan mengenai keadaan yang meringankan terdakwa. Padahal fakta persidangan terungkap bahwa terdakwa sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan sudah bekerja dengan baik dan telah memberi harapan yang besar kepada masyarakat, khususnya bagi para nelayan. Dalam hal ini terdakwa membuat regulasi, mencabut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 58. Saya ulangi, nomor 56 maksud saya. Permen garis datar KP 2016 tanggal 23 Desember 2016 dan menggantinya dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 12 garis miring Permen garis datar KP tahun 2020 dengan tujuan yaitu adanya semangat untuk memanfaatkan benih booster untuk kesejahteraan masyarakat, yaitu ingin memberdayakan nelayan dan juga untuk dibudidayakan karena lobster di Indonesia sangat besar. Berarti alasan ini dinilai baik dan realistis. Lagi pula dalam gitu, Pak. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 12 itu, eksportir disyaratkan untuk memperoleh Bapak, mohon benih maaf, lobster Pak. atau BBL dari nelayan kecil, penangkap Lalu apakah BBL. ini alasan ini Sehingga menjadi jelas perbuatan realistis, Pak, terdakwa di dan sini memenuhi rasa punya keadilan? dampak. Nah, enggak, itu fakta yang diperoleh oleh majelis hakim yang terungkap di persidangan. Nah, menurut majelis hakim bahwa fakta ini atau regulasi ini itu memberi dampak yang positif yang dapat mensejahterakan masyarakat, khususnya nelayan kecil. Nah, makanya majelis hakim kasasi menilai sebagai keadaan yang meringankan. Atas dasar itu, Majelis Hakim Kasasi memperbaiki putusan Pengadilan tingkat banding Berarti yang telah koruptor menjatuhkan lainnya pidana juga pokok bisa 9 tahun menjadi 5 tahun. Oke, berarti koruptor begitu lainnya juga bisa, Pak, mengenai pidana mendapatkan tambahan kesempatan yang sama begitu, Pak? yang Berarti itu artinya karena ini majelis hakim yang mengadili perkara itu kan fakta seperti itu, ya siapapun manakala ada keadaan yang memberatkan, ada keadaan yang meringankan, itu karena perkara itu dimohonkan kasasi, maka ya dapat saja mempertimbangkan ya seperti itu, karena itu fakta menurut majelis hakim yang ditemukan di persidangan. Baik, lalu MA juga dinilai ini itu saya tidak hanya mempertimbangkan harkat pemberantasan korupsi oleh KPK, Pak. Ya, itu saya hanya menjurubicarai putusan majelis hakim kasasi ya. Jadi apakah kita mempertimbangkan itu wewenang majelis hakim, wewenang majelis hakim kasasi. Tetapi mengapa dari pidana dari hukuman 9 tahun yang diputuskan oleh Pengadilan tingkat banding menjadi 5 tahun? Nah, itu karena majelis hakim kasasi melihat bahwa ada keadaan yang meringankan yang belum dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi atau Pengadilan Tipikor tingkat banding. Nah, begitu, Mbak. Nah, jadi dalam hal ini Pengadilan tingkat kasasi menolak permohonan kasasi dari terdakwa dengan perbaikan.
yang diperbaiki Baik. itu pidana pokoknya dari 9 tahun menjadi 5 Baik. tahun. Baik. Nah, kemudian pidana tambahan Baik, Pak berupa Andi. pencabutan haknya untuk menjadi 2 tahun. Baik, terima kasih Pak Andi Begitu. Samsan atas kesempatannya di iNews Sore pada hari ini. Pemirsa, bagaimana pandangan Pusat Kajian Anti Korupsi mengenai sunat vonis Edi Prabowo? Dan kita sudah bergabung bersama Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi UGM, Toto Dwi Diantoro. Selamat sore Pak Toto. Selamat sore, Pak. Pak Toto, gimana tanggapannya soal putusan MA terkait potongan hukuman Edi Prabowo? Ya, ini tentu membuat masa depan pemberantasan korupsi ini suram kembali ya. Setidaknya makin gelap begitu ya. Jadi ini kan sangat drastis itu ya, dari vonis yang sudah ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi 9 tahun dan kemudian dipotong hampir separuhnya gitu ya. Jadi dipotong 4 tahun itu hanya akan menjalani 5 tahun. Ini tentu kali ini kami itu sepakat dengan pendapat KPK bahwa ini mencederai ya marwah ya, kira-kira begitu kalau kami mengatakan marwah upaya pemberantasan korupsi. Jadi ini sekali lagi kemudian semacam mencederai gitu ya, dan bahkan kemudian melecehkan gitu semangat pemberantasan korupsi yang merupakan bagian dari cita-cita reformasi gitu. Baik. Berarti menurut Anda ini keputusan yang tidak adil begitu ya Pak? Ya, apalagi kalau melihat ukuran yang digunakan ya oleh Majelis Kasasi. Yang ini menurut pandangan kami ya absurd ya. Katakanlah apa yang sudah dilakukan terpidana begitu, Edi Prabowo dalam hal ini sudah yang dipandang sebagai meringankan ya, sudah memberikan semacam hal yang bisa memberikan manfaat begitu kepada nelayan kecil, ini menjadi sangat absurd gitu. Dan menurut pandangan kami seharusnya ini bukan menjadi porsi pada level hakim di tingkat kasasi untuk memeriksa hal yang seyogyanya ini merupakan porsi di judek faksi ya. Karena sudah menyangkut untuk melihat kembali kepada hal yang sifatnya fakta gitu ya di lapangan gitu. Nah, mestinya yang menjadi jangkauan untuk Majelis Kasasi ini kan terkait dengan soal bagaimana penerapan hukum seharusnya, tidak sampai ke hal misalnya menyangkut dengan pertimbangan yang meringankan, kemudian masuk ke hal yang sifatnya kemudian fakta yang seharusnya ini sudah lebih dulu bisa dikorek pada level baik di tingkat pertama maupun kemudian tingkat banding, ya, bukan di level kasasi. Lalu apakah realistis alasan telah bekerja baik ini sehingga hukumannya ini bisa dipangkas? Nah itu tadi, ini absurd gitu. Bagaimana mengukur ukuran sudah kemudian bekinerja baik dengan semata-mata mengeluarkan peraturan menteri ya, yang menggantikan gitu ya peraturan menteri tentang pelarangan ekspor benih lobster itu ya, dan dengan asumsi dengan membuka kembali keran untuk memungkinkan ekspor benih lobster itu kemudian menjadi memberikan manfaat kepada petani. Ini saya rasa kepada nelayan, saya rasa ini sangat absurd gitu. Dan sekali lagi ini ibaratnya menjadi satu porsi yang terlalu jauh yang kemudian diterapkan oleh hakim di level Mahkamah Agung atau kasasi dalam hal ini. Berarti putusan ini janggal karena dia dinilai bagus dalam peraturan lobster, sementara dia terlibat dalam korupsi peraturan lobster itu sendiri. Iya, jadi ya janggal lah. Artinya absurd ya untuk kemudian mengatakan bahwa ada hal yang meringankan dalam hal ini kaitannya dengan putusan peraturan Menteri Edi Prabowo itu sudah menunjukkan satu kinerja baik. Nah ini kinerjanya seperti apa yang kemudian bisa dikatakan baik, dan itu tentu tidak bisa sekedar berangkat dari analisis yang dilakukan pada level judek juris ya di tingkat Mahkamah Agung, tapi misalnya kalau mau menggali lebih jauh konteks itu mestinya itu di level pengadilan tingkat pertama maupun kemudian di tingkat banding gitu. Dan kemudian tiba-tiba ketika ada kesempatan di Majelis Kasasi dan kemudian Majelis Kasasi itu menemukan satu terobosan kira-kira begitu ya, dan kemudian memberikan hukuman yang mendiskon dengan cukup drastis itu.
Baik, lalu bagaimana tanggapan Anda terkait MA yang suka menyunat atau memotong hukuman ini Pak untuk para koruptor, Pak Toto? Ya, nah ini sekali lagi menjadi masa depan pemberantasan korupsi ini semakin mengkhawatirkan gitu ya. Jadi tidak saja pada level di tingkat penuntutan gitu ya, bagaimana dengan kinerja KPK gitu ya. Lepas dari misalnya kinerja KPK, dan kita juga punya catatan-catatan tertentu dengan KPK gitu. Baik. Tetapi ketika ini sampai di benteng terakhir, pengadilan ini kan benteng terakhir ya, apalagi kemudian di level Mahkamah Agung, ketika tidak menunjukkan komitmen yang serius gitu sebagai bagian bersama dari komitmen nasional terhadap pemberantasan korupsi, ya kita semakin sedih saja. Baik, terima kasih Pak Toto Dwi atas partisipasinya di iNews Sore bersama kami. Terima kasih Pak. Pemirsa, Edi Prabowo merupakan menteri pertama dalam Kabinet Indonesia Maju yang terseret kasus korupsi. Edi terbukti bersalah karena terlibat suap izin ekspor benih lobster. Edi Prabowo merupakan menteri pertama dalam Kabinet Indonesia Maju yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi. Edi diciduk bersama sejumlah pejabat di kementeriannya sepulang dari kunjungan kerja ke Hawaii, Amerika Serikat. Kemudian KPK menetapkan Edi dan 6 orang lainnya sebagai tersangka suap. Singkat cerita, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menyatakan Edi terbukti bersalah karena terlibat suap izin ekspor benih lobster. Edi divonis 5 tahun penjara, denda 400 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan. Vonis ini sama persis dengan tuntutan jaksa KPK. Tak puas pada vonis hakim, Edi mengajukan banding. Namun Pengadilan Tinggi DKI Jakarta justru memperberat vonis Edi dari 5 tahun menjadi 9 tahun penjara. Merasa keberatan, Edi mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Dalam vonis kasasi 7 Maret 2022, MA menyunat vonis Edi menjadi 5 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang guru kesenian di Purbalingga, Jawa Tengah memperkosa 7 anak didiknya usai jam pelajaran sekolah. iNews Sore akan segera kembali.